sama-sama kita cintai, ini kan sedang berduka dengan adanya virus corona yang penyebarannya begitu cepat, sehingga menjadikan para petugas medis kewalahan. Kalau virusnya sih tidak sebegitu, tapi kemunculan virus COVID-19 itu memicu banyak intrik politik, bahkan saling memanfaatkan. Artinya itu sudah sangat mengerikan. Seperti yang sudah pernah saya informasikan sebelumnya, belum selesai COVID-19 mengancam NKRI, datang lagi yang baru, muncul lagi yang baru, yang jauh lebih dahsyat dibanding COVID-19. Entah apa namanya, saya kurang paham. Yang pasti kemunculan virus kedua yang lebih dahsyat dibandingkan COVID-19 ini, itu awal mulanya dari India. Di sana, di negara India, saudara-saudara kita itu banyak yang mengalami seperti lalap yang di pantai. Sampai-sampai kehabisan lokasi untuk mengubur mayat-mayat korban dari virus tersebut. Saking kewalahannya, satu lubang itu diisi sampai beberapa orang, dan penggaliannya pun tidak terlalu dalam, sehingganya mayat-mayat tersebut menjadi makanan empuk bagi para hewan, khususnya para anjing. Dan virus yang sudah banyak mencelakai saudara-saudara kita, saudari-saudari kita di negara India sana, nah sekarang virus itu sudah sampai di NKRI, dan penyerangannya itu jauh lebih dahsyat dibanding COVID-19. Dengan itu sehingganya pemerintah kita terpaksa harus mengeluarkan atau mengadakan undang-undang baru untuk atau demi kenyamanan warganya yang sedang bepergian dan lain sebagainya. Pencegahan dari penularan virus pun diperketat di setiap daerah. Saya pribadi sangat mencintai NKRI, dan itu bagi saya harga mati. Betapapun saya menginginkan kebaikan itu berdiri di atas bumi, tapi sungguh sangat saya tidak menginginkan ada kerusakan di bumi ini. Sebab karena itu pergantian zaman yang saya perkirakan akan terjadi di sekitar tahun 2025, entah bagaimana caranya,
sehingganya bisa dikatakan saya menentang kehendak alam. Alam menghendaki era lama yang penuh noda itu dihapus secara total, kemudian digantikan dengan alam yang benar-benar bersih. Tapi sebenarnya bukan saya menolak, karena itu adalah sebuah kebaikan. Yang tidak saya inginkan adalah dampak kejadiannya. Dampak kejadiannya yang akan banyak menghancurkan tempat-tempat, daerah-daerah, termasuk penghuninya di dalam. Nah, ini yang saya tidak setuju, karena bagi saya seluruh manusia, seluruh makhluk hidup, khususnya manusia, adalah saudara saya. Maka dari itu saya tidak menginginkan kehancuran itu terjadi. Pergantian zaman, pergantian era, silahkan kalau memang sudah waktunya, kalau memang sudah saatnya. Tapi kalau harus menimbulkan kehancuran di dunia, khususnya kehancuran bagi setiap manusia, ya itu yang saya tidak setuju. Termasuk korban-korban dari COVID-19 yang sedang merajalela di NKRI. Itu saya sangat tidak menginginkan. Terlebih lagi, pemerintah NKRI kita seluruhnya perhatiannya diarahkan hanya untuk mencegah penularan atau penyebaran COVID-19. Ditambah lagi dengan kemunculan virus baru yang lebih mengerikan, yang lebih dahsyat dibandingkan COVID-19. Pemerintah NKRI kita sedang melindungi rakyatnya. Pemerintah NKRI kita sedang berusaha menyelamatkan rakyatnya. Sebab karena itu banyak aturan-aturan baru yang dikemas sebagai undang-undang baru. Itu sebenarnya bentuk usaha cinta kasih sayang pemerintah NKRI kita terhadap rakyatnya. Jadi sebagai rakyat NKRI yang baik, kita harus patuh dan mematuhi aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah kita, yang saat ini sedang ketat adanya di setiap daerah. Pemerintah melakukan itu demi keselamatan rakyatnya, demi keamanan rakyatnya, bukan menekan, bukan menakut-nakuti dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk kepedulian pemerintah NKRI kita yang tidak menginginkan rakyatnya binasa hanya karena virus COVID-19. Jadi protokol-protokol kesehatan yang disebar di setiap daerah, coba patuhilah. Mungkin dengan mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah NKRI kita, penyebaran virus bisa ditanggulangi, sehingganya kita plus keluarga
mencegah saudara-saudari kita terselamatkan dari ganasnya virus COVID-19 dan virus yang baru muncul yang penyerangan dan penyebarannya jauh lebih hebat, jauh lebih cepat dibandingkan COVID-19. Kalau protokol kesehatan dari pemerintah itu berupa menggunakan masker. Jika harus keluar rumah, gunakan masker. Itu protokol kesehatan dari pemerintah NKRI kita. Mencuci kedua tangan kita dengan sangat bersih. Itu juga protokol kesehatan dari pemerintah NKRI kita. Mencuci kedua tangan dengan sangat bersih sebelum menyentuh makanan, minuman, dan lain sebagainya. Itu juga protokol kesehatan dari pemerintah NKRI kita. Menjaga jarak satu sama lainnya, itu juga protokol kesehatan dari pemerintah NKRI kita. Protokol-protokol itu diadakan dan diharuskan untuk dipatuhi di setiap daerah. Karena apa? Karena pemerintah NKRI kita itu mencintai rakyatnya. Buktinya mereka peduli kepada rakyatnya. Walaupun di balik wabah COVID-19 terjadi banyak politik baru dan itu sangat kejam. Bahkan intrik-intrik pun banyak terjadi di sana sini yang dibungkus dengan COVID-19. Namun itu usah kita risaukan. Yang terpenting, mari kita bersama-sama mematuhi protokol kesehatan yang diadakan oleh pemerintahan kita. Kalau kita merasa sebagai warga NKRI yang baik, dan sebagai bentuk kepedulian saya sebagai sesama makhluk hidup yang mencintai NKRI plus tetek bengeknya di dalamnya, saya pun ikut ambil bagian untuk menghapus bahkan menyempurnakan virus COVID-19 ini, termasuk virus baru yang muncul. Kalau protokol kesehatan dari saya tadi menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak dengan satu sama lainnya, itu kan protokol kesehatan pemerintah NKRI kita. Lah kalau protokol kesehatan dari saya sebagai bentuk kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup kepada sesama makhluk hidup, khususnya manusia hidup. Mari kita sama-sama menjaga kebersihan pikiran kita, kebersihan hati kita, dan kebersihan syahwat kita. Di samping kita mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah NKRI kita, mari kita sama-sama menjaga kebersihan pikiran kita, menjaga kebersihan hati kita, dan menjaga kebersihan syahwat kita. Itu protokol kesehatan dari saya sebagai wong edan bagus. Percayalah, bahkan saya berani membuktikan
bersama saya, belajar walaupun sedikit demi sedikit menjaga kebersihan pikiran, menjaga kebersihan hati, dan menjaga kebersihan syahwat kita. Dengan itu, kita sudah membantu program pemerintah yang sedang membasmi virus COVID-19 yang kini kian melanda, menteror, bahkan mengancam setiap manusia, tidak peduli jenis kelamin, tidak peduli usia, tidak peduli keyakinannya. Semuanya diserang, semuanya diancam. Sebenarnya tanpa menggunakan masker sekalipun, tanpa mencuci tangan hingga bersih sekalipun, tanpa menjaga jarak dengan yang lainnya sekalipun, jika pikiran kita benar-benar bersih, jika hati kita benar-benar bersih, jika syahwat kita benar-benar bersih, saya berani jamin apalagi kalau sampai dikombinasi dengan protokol kesehatan dari pemerintah, sudah pasti akan lebih jitu dan terlihat bijaksana. Jadi jangan remehkan COVID-19. Jangan remehkan virus baru yang muncul yang lebih dahsyat dari corona. Jangan remehkan, karena itu bagian dari kejadian yang sepenuhnya akan terjadi di sekitar tahun 2025. Ada banyak kejadian-kejadian tentang virus ini baru permulaan. Kalau kita benar-benar memiliki kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup, mari kita buktikan bersama. Jaga kebersihan pikiran kita, jaga kebersihan hati kita, jaga kebersihan syahwat kita. Bukan cuma kita yang akan terselamatkan. Dengan itu, bukan cuma kita yang akan terselamatkan, bahkan dunia seisinya pun ikut terselamatkan jika kita bersama-sama saling menjaga pikiran, saling menjaga hati, saling menjaga syahwat. Sebenarnya tentang ini sudah diwahyukan oleh Tuhan, seperti sebuah ayat yang berbunyi, di dalam dada Adam ada segumpal daging, yang jika daging itu baik, maka baik pula seluruh tubuhnya. Jika daging itu buruk, maka buruk pula seluruh tubuhnya. Dan daging itu tersebut hati. Itu ada di dalam kitab. Namun dengan adanya ayat tersebut, ada berapa banyak orang yang mau menjaga kebaikan hatinya? Nyaris tidak ada. Sebab karena itu corona muncul. Coba mau berlindung kemana? Setelah corona ini muncul, coba mau berlindung kemana? Tidak ada satupun tempat yang menjamin kita bisa terbebas, apalagi terselamatkan oleh corona. Buktinya apa? Buktinya tempat-tempat ibadah yang kita yakini, yang kita percayai sebagai rumah Tuhan pun diragukan bisa menyelamatkan kita dari serangan COVID-19. Itu karena apa? Karena memiliki
sesungguhnya otak dan kelamin kita pun sama. Sama seperti halnya hati yang dimasukkan sebagai ayat tadi. Hanya hakikatnya yang berbeda. Kalau hakikat hati itu seluruh tubuh. Kalau hakikat otak itu seluruh organ tubuh. Lah kalau hakikat kelamin itu alam semesta seisinya. Jadi kalau harus dipersamakan, sesungguhnya di dalam dada Adam itu ada segumpal daging. Jika daging itu baik, maka baik pula seluruh tubuhnya. Jika daging itu buruk, maka buruk pula seluruh tubuhnya. Dan daging itu tersebut hati. Nah, kalau dipindah ke kepala, sesungguhnya di dalam kepala Adam itu ada segumpal daging, yang jika daging itu buruk, maka buruk pula seluruh organ tubuhnya. Di dalam kepala Adam itu ada segumpal daging, yang jika daging itu baik, maka baik pula seluruh organ tubuhnya. Kalau daging itu buruk, maka buruk pula seluruh organ tubuhnya. Dan daging itu tersebut otak. Nah, kalau kelamin, sesungguhnya di bawah pusara Adam itu ada segumpal daging, yang kalau daging itu baik, maka baik pula seluruh alam semesta. Kalau daging itu buruk, maka buruk pula seluruh alam semesta. Dan daging itu disebut kelamin. Kalau setiap manusia hidup menjaga 3 titik ini dari kebersihannya yang sesungguhnya. Karena apa? Karena 3 titik ini awal mulanya adalah suci. Awal mulanya adalah bersih. Lah, kalau setiap manusia hidup mampu dan bisa serta bersedia selalu menjaga kebersihannya seperti pada mulanya, percayalah, tidak akan mengalami sakit, tidak akan mengalami masalah, tidak akan mengalami penderitaan, bahkan tidak akan mengalami kematian. Sakit itu terjadi, masalah itu terjadi, penderitaan itu terjadi, kematian itu terjadi. Itu dikarenakan 3 titik yang saya maksud tadi ternoda, terkotori, alias tidak terjaga kebersihannya. Kalau tidak percaya, mari kita buktikan bersama-sama. Saat ini NKRI yang kita cintai bersama ini sedang diteror, diancam oleh COVID-19. Ditambah lagi masalah COVID-19 belum selesai, sama sekali belum selesai. Kedatangan virus baru yang jauh lebih cepat penularannya, yang jauh lebih dahsyat ancamannya. Kalau ingin membuktikan, mari sama-sama menjaga kebersihan pikiran kita, menjaga kebersihan hati kita, menjaga kebersihan syahwat kita. Kalau masih terserang, nggak usah percaya sama wong edan babu. Bukan cuma tentang menyelamatkan diri di saat corona sedang melanda NKRI. Bukan cuma itu. Ada banyak kebaikan-kebaikan
menjaga kebersihan hati, dengan menjaga kebersihan syahwat, bukan hanya terselamatkan dari virus COVID-19, bukan hanya membantu protokol kesehatan dari pemerintah NKRI kita, tapi juga banyak kebaikan-kebaikan yang menguntungkan yang akan kita peroleh ketika pikiran, hati, dan syahwat kita terjaga kebersihannya. Semisal contoh, protokol kesehatan dari pemerintah melarang kita untuk keluar rumah, bahkan menghentikan aktivitas usaha kita. Disuruh diam di rumah. Diam di rumah untuk orang-orang yang tadinya mempunyai penghasilan, tentu bukan sesuatu yang merisaukan. Tapi untuk orang-orang yang tadinya tidak punya penghasilan alias pengangguran, disuruh diam di rumah, pasti masalah. Tidak diam di rumah saja, berusaha kian kemari, ada kalanya hanya dapat sesuap nasi. Apalagi diam di rumah, mengikuti protokol kesehatan pemerintah, mesti jauh lebih parah kan. Namun dengan menjaga kebersihan pikiran, hati, dan syahwat, jangan takut, jangan khawatir, ada saja jalannya. Ini bisa dibuktikan. Dan sekarang adalah waktu yang sangat tepat untuk membuktikan. Karena saat sekarang ini NKRI kita sedang diancam COVID-19. Yang vaksin saja tidak mampu menolaknya. Nah, kalau tidak percaya, ini waktu yang sangat tepat untuk membuktikan. Caranya membuktikan, ayo sesegera mungkin, dimulai sekarang, kita jaga kebersihan pikiran kita, kita jaga kebersihan hati kita, kita jaga kebersihan syahwat kita. Namun kalau bisa, tetap patuhi protokol kesehatan dari pemerintah kita. Misalkan tidak, ora apa-apa. Yang penting pikiran, hati, dan syahwatnya terjaga kebersihannya. Bahkan saya berani jamin loh, kalau saya punya sesuatu, saya berani, saya jaminkan bahwasanya kebersihan pikiran, hati, dan syahwat itu bisa menyelamatkan kita dari hal apapun. Kebersihan pikiran, hati, dan syahwat itu bisa menyelamatkan kita dari hal apapun yang mengancam keselamatan kita. Bahkan bisa menyelesaikan kesulitan-kesulitan kita, masalah-masalah kita. Jadi kalau tidak percaya, ayo kita buktikan. Ini waktu yang sangat tepat. Ini waktu yang sangat tepat, ini saat yang sangat tepat untuk membuktikan apa benar dengan terjaganya kebersihan pikiran, hati, dan syahwat Indonesia, NKRI terbebas dari corona. Mari kita buktikan bersama. Kalau tidak percaya, bukan cuma itu. Selain corona, kembali kepada asal usulnya masing-masing, bukan cuma di NKRI, bahkan di seluruh dunia. Karena jika seluruh penghuni NKRI kebersihan pikiran, hati, dan syahwatnya terjaga, sudah pasti aura NKRI akan menyebar di berbagai penjuru negara. Artinya semua daerah negara
percaya, ayo kita buktikan. Dan ini saat yang paling tepat untuk membuktikannya. Betapapun kita menggunakan 100 lembar masker di mulut kita, betapapun sehari semalam kita mencuci kedua tangan kita, betapapun sepanjang hari, sepanjang malam kita mengurung diri di dalam rumah tanpa kontak dengan siapapun, jika pikiran kita, hati dan syahwat kita tidak bersih, tetap jebol. Lawang wujudnya virus COVID-19 itu selembut udara. Tidak bisa, saking kecilnya, tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Besarnya sama, setara dengan angin. Nah, angin itu lubang sebesar lubang jarum aja bisa masuk angin, apalagi lubang yang ada di rumah-rumah. Tetap akan jebol oleh COVID-19. Ini bukan kutukan, tapi ini kenyataan. Ini kenyataan. Jadi betapapun kita menggunakan 100 masker di mulut kita dan hidung kita, betapapun sehari penuh kita mencuci tangan, betapapun sehari semalam kita mengurung diri tidak kontak dengan yang lainnya, kalau pikiran, hati dan syahwatnya ngedebus, tetap jebol oleh COVID-19. Namun saya berani ngasih jaminan, kalau mau saya kasih jaminan, raga saya yang udah tua renta ini, walaupun udah tua renta ini, kalau disuruh nyangkul 1 hektar masih sanggup. Nah, kalau tubuh saya ini payu, laku dibuat jaminan, tubuh saya ini saya jadikan jaminannya. Kalau tidak percaya, ayo sama-sama kita menjaga kebersihan pikiran, kebersihan hati, dan kebersihan syahwat. Saya bisa ngasih jaminan tersempurnakan yang namanya COVID-19, termasuk virus baru yang lebih dahsyat dari COVID-19. Walau begitu, karena kita adalah warga NKRI yang baik, tetap patuhi protokol kesehatan dari pemerintahan kita. Jadi jangan mentang-mentang pikirannya sudah bersih, yakin pikirannya sudah bersih, yakin hatinya sudah bersih, yakin syahwatnya sudah bersih, dan kebersihannya terjaga, lalu menentang-menenteng ke sana tanpa masker, menentang-menenteng ke sana tanpa cuci tangan dan lain sebagainya. Itu namanya tidak bijaksana. Karena orang yang terjaga kebersihan pikiran, hati dan syahwatnya itu pasti bijaksana. Artinya ketika pemerintahan NKRI kita mengeluarkan protokol kesehatan, ya kita patuhi. Kalau tidak dipatuhi berarti tidak bijaksana. Lawang kita sedang tinggal di NKRI, di bawah naungan pemerintahan NKRI. Lah kok tidak mematuhi hukum-hukum undang-undang NKRI, lah terus bijaksananya di mana? Jadi sebagai putra kekutangannya Romo yang sedang memikul tanggung jawab kesempurnaan alam semesta, mari lebih bersemangat lagi di dalam menjaga kebersihan pikiran, hati dan syahwat. Karena selain dapat menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan saudara-saudari kita, juga menyelamatkan NKRI
waktu Manekung yang tak lama lagi akan usai, sudah pasti kemungkinan saya keluar untuk ke kadangan di tempat kadang pol kadang di luar sana sangatlah tipis. Dengan adanya protokol kesehatan dari pemerintahan NKRI kita yang sudah diperluas jangkauannya dan diperketat keadaannya, sudah pasti memungkinkan saya tidak dapat keluar untuk ke kadangan di masing-masing tempatnya poro kadang yang menginginkan kedatangan saya untuk kadangan, karena saya adalah warga NKRI yang sangat mematuhi undang-undang NKRI saya. Dan panjenengan pun yang ada di luar sana tidak buruk jika melakukan hal yang sama, yaitu mematuhi protokol kesehatan dari pemerintahan kita. Jadi kalau di daerah panjenengan ada aturan-aturan baru terkait protokol kesehatan tentang COVID-19, tolong patuhilah. Karena itu bentuk perhatian pemerintahan kita yang sedang berjuang menyelamatkan rakyatnya dari ancaman COVID-19. Tentang lagu tidak perlu dirisaukan. Yang terpenting kebersihan pikiran hati dan kelamin panjenengan terjaga, itu sudah lebih dari cukup. Tidak usah memburu keabadian. Tidak usah memburu keabadian, karena keabadian yang dipersiapkan oleh Romo untuk menanggulangi pergantian zaman yang akan terjadi di sekitar tahun 2025 itu adalah pilihan. Kalau panjenengan mengalami kesulitan untuk datang mengikuti Manekung, jangan paksakan diri panjenengan. Patuhi saja protokol kesehatan dari pemerintah NKRI kita dan berusahalah semaksimal mungkin untuk menjaga kebersihan pikiran, hati, dan syahwat. Itu sudah lebih dari cukup. Jika memang Romo memilih panjenengan, sudah pasti betapapun panjenengan dihalangi oleh aturan-aturan protokol kesehatan dari pemerintahan, panjenengan akan bisa sampai di tempat ini untuk mengikuti Manekung. Tapi jika tidak, sadarilah. Jadi jangan lawan undang-undang NKRI kita. Jangan membangkang. Dan jangan memaksakan diri terkait lagu kesempurnaan abadi. Karena kesempurnaan abadi itu adalah pilihan. Kalau panjenengan dipilih, panjenengan tidak akan mengalami kesulitan apapun. Sekalipun mengalami, panjenengan akan tetap bisa datang di sini untuk mengikuti Manekung. Kalau tidak, berarti panjenengan belum dipilih, maka terimalah kenyataan tersebut. Jangan dijadikan sesuatu yang
sifat dan sikapnya wahyu panca gaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman, tidak harus bertemu saya dimanapun panjenengan berada, walaupun panjenengan belum pernah bertatap wajah dengan saya. Kalau panjenengan sudah mengerti, sudah memahami dari artikel-artikel yang saya miliki atau dari video-video yang saya upload di internet, lakukan, jalankan, praktekkan. Tidak harus, bahkan bisa dikatakan tidak perlu bertemu saya secara langsung. Wong itu yang lawang yang dipelajari itu hidup panjenengan sendiri. Karena wahyu panca gaib adalah hidup panjenengan sendiri. Panjenengan mempelajari wahyu panca gaib berarti panjenengan mempelajari hidup panjenengan sendiri. Kenapa harus bertatap muka dengan saya secara langsung? Itu tidak harus, asalkan dengan informasi-informasi yang sudah saya berikan, yang sudah saya umumkan secara universal, secara umum, panjenengan sudah bisa mengerti, bisa memahami, lakukan, terapkan, praktekkan. Soal bertemu dengan saya secara langsung, itu nomor terakhir. Itu nomor terakhir, tidak penting. Yang terpenting panjenengan bisa paham, bisa mengerti melalui informasi-informasi dari saya, dan bisa menjaga kebersihan pikiran, hati, dan syahwat panjenengan. Itu paling utama dan itu yang paling penting. Untuk para kadang kinasih saya yang ada di luar sana, yang sangat merindukan saya, seperti halnya saya juga merindukan panjenengan untuk bisa bertatap langsung dengan saya. Jangan berkecil hati, jangan risau. Walaupun panjenengan belum ikut serta manekung, jangan berkecil hati, jangan risau. Kesempurnaan itu sudah melampaui segalanya. Abadi itu hak yang memiliki keabadian. Jadi kita tidak bisa memburunya. Dan untuk panjenengan yang belum manekung, karena belum manekung, artinya panjenengan masih dalam keadaan laku murni menuju suci. Dikarenakan panjenengan belum manekung, berarti panjenengan dalam sikon laku murni menuju suci. Inti daripada laku murni menuju suci dan laku suci menuju abadi sesungguhnya sama, yaitu menjaga kebersihan pikiran, hati, dan syahwat. Intinya sama, hanya perbedaannya yang belum manekung, laku murni menuju sucinya belum selesai. Yang sudah manekung, laku murni menuju sucinya sudah selesai dan berganti menjadi laku suci menuju abadi. Hanya itu perbedaannya. Namun inti lakunya tetap sama, yaitu menjaga kebersihan pikiran, hati, dan syahwat. Itu yang utama dan yang terpenting. Jadi walaupun panjenengan masih dalam sikon laku murni menuju suci, jangan berkecil hati, jangan risau. Kalau panjenengan bisa menjaga kebersihan pikiran, hati, dan syahwat, panjenengan akan sempurna. Sempurna 7 turunan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah, ikut tersempurnakan. Apakah itu kurang? Walaupun tidak abadi, tapi kan tersempurnakan. Itu sudah lebih dari cukup. Keabadian itu soal pilihan, dan pilihan itu hak kuasanya Allah. Tidak bisa kita minta, tidak bisa kita kejar, tidak bisa kita cari.
pikiran, hati, dan syahwat panjenengan, saya berani pastikan panjenengan akan sempurna. Walaupun belum bertatap wajah dengan saya secara langsung, percayalah, saya rela, saya ikhlas. Walaupun sebenarnya itu nggak ada kaitannya dengan rela, nggak ada kaitannya dengan ikhlas. Lalu lawang mempelajari hidupnya sendiri kok harus bertatap wajah dengan saya, itu gimana ceritanya? Saya hanya sebatas menunjukkan jalan. Yang berjalan di jalan itu kan panjenengan sendiri, bukan saya. Jadi jangan dijadikan masalah yang bisa merisaukan laku panjenengan. Teruskan laku murni menuju sucimu dengan cara dan teknik mempraktekkan wahyu pancagaib, menggunakan sifat dan sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri untuk menjaga kebersihan pikiran, hati, dan syahwat. Pasti tersempurnakan hingga 7 keturunan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah ikut tersempurnakan. Kelakuannya, lakukan patrap samadhi, mijil sohan sebelum tidur dari awal sampai akhir. Lakukan patrap samadhi, patrap samadhi mijil toto lenggah sesudah tidur dari awal sampai akhir. Sewaktu-waktu panjenengan merasa gelisah, takut, ragu, atau kebobolan sampai melakukan kesalahan-kesalahan, tidak usah menunda waktu, tidak usah mencari-cari penyebabnya, dan jangan menunda waktu. Langsung tutup poin saja, lakukan patrap samadhi mijil sampurno dari awal sampai akhir, sesuai yang sudah saya informasikan melalui artikel-artikel saya di Google dan video-video saya di Putra Romo Channel YouTube milik pribadi saya. Lalu bagaimana Pak Web dengan asma sejati saya? Percayalah, Romo itu maha bijaksana. Walaupun asma sejati panjenengan belum dilungguhkan, percayalah, Romo itu maha segalanya. Tidak ada satupun yang mustahil bagi Romo. Jadi jangan risau walaupun asma sejati panjenengan belum dilungguhkan. Toh ada video saya terkait hal itu, bukan? Caranya mendapatkan asma sejati bagaimana? Kan ada videonya. Coba simak baik-baik lalu praktekkan sesuai petunjuknya. Lalu bagaimana dengan patrap manunggal jati Pak Web? Kalau panjenengan bisa mengerti pengertiannya, bisa memahami pemahamannya, dan bisa mengetahui teknik-tekniknya, walaupun hanya melalui video, silakan dipraktekkan walaupun panjenengan belum menekung. Karena apa? Karena Romo adalah maha segalanya. Saya mengatakan kalau belum menekung tidak bisa, itu kan saya. Beda lagi dengan Romo, karena Romo adalah maha segalanya. Barangkali walaupun panjenengan belum menekung, walaupun panjenengan asma sejatinya belum dilumpuhkan, nah kalau Romo menghendaki, kita mau apa? Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi silakan dipraktekkan dan jangan dijadikan sesuatu yang merisaukan laku panjenengan. Karena wahyu pancagaib dimunculkan kembali ke dunia bukan untuk mempersulit apapun, melainkan untuk mempermudah seluruhnya. Lalu bagaimana dengan pengenalan 4 anasir atau sedulur papat saya Pak Web? Lakukan, praktekkan jika panjenengan bisa mengerti pengertiannya, bisa memahami pemahamannya, dan mengetahui teknik-tekniknya. Praktekkan, silakan. Bagi Romo tidak ada yang mustahil. Asalkan karena panjenengan masih dalam sikon laku murni menuju suci, jangan mempraktekkan apa yang dipraktekkan
suci menuju abadi, sementara panjenengan masih dalam sikon laku murni menuju suci. Nggak nyambung, nggak ketemu titiknya. Jadi yang penting apa yang dipraktekkan untuk laku suci menuju abadi, jangan panjenengan praktekkan. Selain itu silahkan, karena Romo adalah maha segalanya. Tentang patrap manunggal jati, tentang patrap sedulur papat, silahkan kalau panjenengan bisa mengerti, memahami dan mengetahui, silahkan dipraktekkan. Lah terus bagaimana dengan virus COVID-19, dengan kebahagiaan, dengan peniadaan karma, penderitaan, kesedihan, masalah? Percayalah, kalau kebersihan pikiran kita, kebersihan hati kita, kebersihan kelamin kita terjaga, percayalah, panjenengan tidak akan mengalami itu. Panjenengan tidak akan mengalami itu. Kalau panjenengan masih ragu, mari kita buktikan, dan ini saat yang sangat tepat untuk membuktikannya, karena NKRI sedang berduka akibat diancam oleh COVID-19. Andai, kalau saya boleh berkata andai-andai, seandainya seluruh penghuni dunia, yaitu manusia hidup, pikiran, hati, dan syahwatnya terjaga kebersihannya, sama persis ketika nenek moyang kita Adam berada di surga sebelum Siti Hawa dicipta. Ketika nenek moyang kita Adam masih sendiri menempati surga, masalah apapun tidak ada, apa sesuatu apapun tidak ada. Yang ada hanya kedamaian, yang ada hanya ketenangan, yang ada hanya kebahagiaan, yang ada hanya ketentraman, yang ada hanya kesempurnaan. Tidak ada selain itu. Pertama kali masalah itu muncul ketika nenek moyang kita Adam merasa kesepian, kemudian memohon diadakannya teman, lalu terciptalah Siti Hawa. Di situ pertama kali masalah muncul. Walaupun begitu, sesungguhnya andai kata pada waktu itu nenek moyang kita Adam tidak mengingkari yang namanya Tuhan, yang disebut Tuhan, tidak mengkhianati yang disebut Tuhan, sepertinya masalah tetap tidak ada. Masalah itu pertama kali muncul itu dikarenakan nenek moyang kita Adam berani mengkhianati yang disebut Tuhan demi Siti Hawa, sehingga muncullah yang namanya masalah. Dan itu pertama kali ada masalah, dan dengan masalah tersebut kemudian dua nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa, diturunkan ke bumi untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Lalu muncul lagi masalah kedua. Sebelumnya di bumi pun tidak ada masalah, ya. Sewaktu Adam masih ada di surga, di bumi pun belum ada masalah.
Masalah pertama adalah di surga, ketika Adam mengkhianati Tuhan. Kemunculan masalah kedua yaitu di bumi, kejadiannya di bumi ketika anak-anak Adam menolak jodoh sejati karena wajah dan rupa. Setelah itu muncullah masalah-masalah berikutnya, termasuk kematian. Andai saja pada waktu itu anak-anak Adam tidak menolak jodoh sejati, walaupun perempuannya tidak cantik, walaupun lelakinya tidak tampan, sepertinya tidak ada kematian. Apalagi masalah-masalah yang lain. Kedua-duanya akibat dari ternodanya pikiran, hati, dan syahwat. Kesimpulannya, andai saja di surga kebersihan pikiran, hati, dan syahwat Adam terjaga, tidak ada apa-apa. Apa-apa itu tidak ada. Seandainya di bumi anak-anak Adam dapat menerima keputusan Tuhan sebagai jodoh sejatinya, juga sama. Apa-apa tidak ada, tidak ada apa-apa. Artinya di surga pun sama, gara-gara ternodanya pikiran, hati,